Oke, sudah semua? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Ya, adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mohon pertolongan daripada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah pada saat ini Tuhan. Kami telah memuji membesarkan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu. Kuasai hati kami Tuhan. Berkati Ibu Nanda yang akan menyampaikan firman Tuhan ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan akan memenuhi kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, berkati anak-anak sekalian yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Inilah doa kami Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, sudah tidak boleh bermain-bermain lagi. Yang di rumah juga, siapkan Alkitabnya. Dan untuk firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Nanda. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita semua boleh bersyukur pada hari ini, di mana kita beribadah mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang Tuhan kasih dan berkati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada bawa Alkitab semua? Nanti ibu yang baca, ya. Anak-anak buka Alkitab. Firman Tuhan terdapat di dalam Matius 10. Ibu yang baca ya, anak-anak lihat Alkitabnya semuanya. Matius 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ibu yang baca ya. Ya. Matius 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, Ibu baca ya, semua perhatikan firman Tuhan yang akan kita sama-sama baca. Tetapi Ibu yang membacanya sendiri. Sudah dapat semua? Sudah. Ya. Lihat semua Alkitabnya. Kita akan mulai. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 rasul muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu.
Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ya, dengarkan sekarang Ibu akan membawakan cerita anak-anak yang Tuhan Yesus kasih ini 12 murid Tuhan Yesus ya. Lihat semua ini 12. Benar? Coba hitung, benar 12? 12. Ya, Ibu akan ceritakan mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam melakukan pelayanan Tuhan Yesus, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit ya. Nah, Ibu akan cerita mulai pertama yaitu Petrus. Ini Petrus. Ini adalah murid Tuhan Yesus. Petrus yang disebut Simon. Dia juga disebut sebagai batu karang. Ya, kamu tahu Petrus ini dia juga pernah menyangkal Tuhan Yesus selama berapa kali? 3 kali. Ya, Petrus ini pernah menyangkal Tuhan Yesus selama 3 kali. Dan Petrus inilah yang pertama kali diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ya kepada orang non-Yahudi. Ya, dia memberitakan Injil di kota-kota ya, ada 4 kota yang dia beritakan di kota Lydia, Yope, Antioquia, juga di kota-kota Roma. Nah, Petrus ini anak-anak tahu dia mati bagaimana? Apa atas permintaannya? Disalibkan terbalik. Nah, inilah itu murid Tuhan Yesus nama Petrus. Nah, yang kedua murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas. Ya, ini Andreas yang artinya jantan. Ya, jantan berarti pemberani ya. Dia berani, dia tidak takut itu. Ini Andreas artinya ya. Dan Andreas ini adalah juga murid Tuhan Yesus yang pertama, sama dengan Petrus ya, yang disebut Simon. Sama mereka. Andreas ini juga dia punya tugas bersama dengan Tuhan Yesus memberitakan Injil kemana-mana. Tetapi Andreas ini dia memberitakan Injil ke Makedonia. Ya, dia lainnya daripada Petrus lagi. Dia memberitakan Injil di tempat lain yaitu Makedonia. Anak-anak tahu Andreas ini dia mati bagaimana? Dia mati dengan tanda X. Dia di kayu salib juga mati sama dengan Petrus. Tapi kalau Petrus kepalanya di bawah. Kalau Andreas tidak, anak-anak. Dia mati begini. X. Tanda X. Jadi kayu salibnya berbentuk X. Tanda di sini, kaki 2 di bawah. Jadi berbentuk X. Ya, ini Andreas mati. Nah, berikut ini murid Tuhan Yesus yang ketiga, yaitu Yakobus. Anak-anak tahu ini Yakobus juga. Dia menjadi murid Tuhan Yesus memberitakan Injil. Nah, ini Yakobus dia memberitakan Injil ya di daerah. Dia memberitakan Injil di daerah-daerah yang Tuhan Yesus tunjuk ya, yaitu di bagian daerah bagian Roma di sana, Lydia juga, dan di daerah penginjilan di desa-desa. Dan Andreas ini artinya penipu.
Jadi namanya itu penipu, dia punya arti. Tapi bukan penipu juga ya, cuma artinya. Jadi kalau nama-nama kita ini diberikan orang tua bukan sesuai dengan apa yang dikatakan umpama nama ini dia pencuri atau bukan ya, cuma artinya ya. Nah, Andreas ini dia juga murid Tuhan Yesus. Waktu pertama dia belum menjadi murid Tuhan Yesus, dia adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Yang pertama dia murid Yohanes Pembaptis. Kemudian setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia mengikut Tuhan Yesus. Dia menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, pekerjaan Yohanes ini dia juga sebagai nelayan. Petrus juga sebagai nelayan dan memberitakan Injil. Juga Andreas juga sama. Pekerjaan mereka sama, nelayan dan memberitakan Injil. Ya, anak-anak tahu Andreas ini dia adalah murid Tuhan Yesus juga yang pertama. Ya. Nah, kalau kematiannya ibu tidak tahu bagaimana caranya. Cuma mereka ini semua mati dengan cara martir. Ya, dibunuh dengan cara siksa. Nah, kemudian murid Tuhan Yesus yang keempat yaitu Yohanes. Ini bukan Yohanes Pembaptis ya, Yohanes. Ya, ini murid Tuhan Yesus juga yang pertama, anak-anak. Ini murid Tuhan Yesus juga mereka memberitakan Injil bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi Yohanes ini dia dipakai Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil juga di kota-kota lain. Jadi masing-masing mereka ada tempat-tempat mereka memberitakan Injil ya. Dan Yohanes ini juga dia dulu murid dari Yohanes Pembaptis. Kemudian dia menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi dia ikut juga dengan Tuhan Yesus memberitakan Injil kemana-mana. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan juga lewat mujizat-mujizat ya, penyembuhan-penyembuhan lewat Tuhan Yesus punya pelayanan. Nah, ini Yohanes. Kemudian murid Tuhan Yesus yang keempat ya, yaitu Filipus. Ini murid Tuhan Yesus yang kelima, Filipus. Filipus artinya, nama Filipus artinya pencinta kuda. Ya, Filipus artinya pencinta kuda. Jadi dia cinta kuda. Kayak anak-anak mungkin, oh saya cinta dia piara anjing atau piara ayam, piara burung tuh. Nah, kalau Yohanes Filipus ini dia pencinta kuda, bukan Yohanes ya, Filipus. Dan pekerjaannya Filipus ini juga dia memberitakan Injil juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia sebagai nelayan dan juga sebagai pemberita Injil bersama-sama dengan pelayanan Tuhan Yesus. Kemudian anak-anak ini Thomas. Thomas ini murid Tuhan Yesus yang ke-6 ya, murid Tuhan Yesus yang ke-6. Thomas ini juga dia punya pekerjaan murid Tuhan Yesus, mengikuti pelayanan Tuhan Yesus kemana-mana ya. Thomas ini juga dia sebagai, anak-anak tahu ini dia dulu pekerjaannya sebagai penginjil atau pemberita Injil ya. Thomas ini sebagai pemberita Injil. Setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia mengikut jadi murid Tuhan Yesus ya. Berikut anak-anak murid yang ke-6. Murid yang ke-6 ini juga bernama Yakobus anak Alfeus. Semua lihat di Alkitab namanya itu ada semua di Alkitab tadi kita baca. Yakobus anak Alfeus. Anak-anak, Yakobus anak Alfeus. Dia juga ya
Waktu itu pekerjaannya sebelum mengikut Tuhan Yesus sebagai juga pemberita Injil, ya. Dia juga sebagai nelayan. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka bersama-sama mengikut Tuhan Yesus, ya, melayani orang-orang di mana-mana, di kota-kota sampai kota-kota terpencil. Ini semua murid Tuhan Yesus. Yakobus anak Alfeus, ya. Kemudian anak-anak, murid yang ke berapa? Tadi ibu bilang ketujuh. Murid Tuhan Yesus yang ketujuh. Ini dia. Murid Tuhan Yesus yang ketujuh, yaitu namanya Tadeus, ya. Nah, tugas Tadeus juga sebelum mengikut Tuhan Yesus, dia juga sebagai pemungut cukai, ya. Dia sebagai pemungut cukai dan juga memberitakan Injil. Tetapi setelah ketemu dengan Tuhan Yesus, mereka bergabung semua mengikut Tuhan Yesus, memberitakan Injil bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, bukan cuma memberitakan Injil, tetapi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus cukup banyak, ya. Orang lumpuh berjalan, toh. Ada pernah dengar cerita orang buta melihat, ya. Orang tuli mendengar, ya. Memberkati orang-orang miskin, toh. Nah, ini tugas mereka. Tadeus, ya, setelah menjadi murid Tuhan Yesus. Berikut anak-anak, murid yang ke-9, Simon orang Selot. Ini muridnya Tuhan Yesus. Yang ke-9, ya, murid Tuhan Yesus, Simon orang Selot. Simon yang berarti, punya nama, ya, Simon yang berarti sosok yang rajin. Berarti nama seorang sosok yang rajin, ya. Anak-anak tahu rajin toh? Kalau disuruh orang tua, dia lakukan, ya. Kalau di sekolah disuruh bikin PR, dia buat PR itu. Jadi rajin dia kalau disuruh. Nah, ini Simon ini orang Selot, pekerjaannya waktu itu dia juga sebagai pemungut cukai, ya, sebagai nelayan memberitakan Injil. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka menjadi murid Tuhan Yesus, ya. Setelah ketemu dengan Tuhan Yesus, mereka bergabung menjadi murid Tuhan Yesus, ya. Nah, anak-anak, berikut lagi ibu, ya, ini Simon ini dia juga memberitakan Injil di daerah benua Afrika, ya, di Mesir, di Mauritania, dan negara Libenia. 4 negara dia pergi memberitakan Injil, ya. Dan berikut murid Tuhan Yesus yang ke-10. Nah, ini Matius. Matius apa dia? Seorang apa? Pemungut cukai. Di Alkitab tadi dibaca toh. Matius adalah seorang pemungut cukai. Dia seorang pemungut cukai, anak-anak. Dan dia juga pekerjaannya memberitakan Injil, ya. Dan setelah ketemu juga dengan Tuhan Yesus, mereka bergabung lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus melayani orang banyak, ya. Ini Matius, dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus kemana-mana memberitakan Injil, banyak melakukan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka melihat semuanya itu, apa yang Tuhan Yesus lakukan lewat pelayanannya. Nah, anak-anak, berikut murid Tuhan Yesus yang ke-11, Bartolomius. Nah, anak-anak tahu ini Bartolomius.
Bartolomeus juga dia sebagai nelayan pekerjaannya waktu itu sebelum mengikut Tuhan Yesus. Dia juga sebagai nelayan anak-anak ya. Dia sebagai nelayan juga dia sebagai pemberita Injil ya. Nah mereka setelah ketemu lagi dengan Tuhan Yesus, mereka bergabung menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi sudah berapa murid Tuhan Yesus? 11. Bayangkan, nanti ketemu dengan Tuhan Yesus, baru mereka ikut Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus sudah mulai banyak ya, sudah 11. Nah, ini Bartolomeus ini juga anak-anak. Dia ini adalah seorang di mana ibu kasih tahu nama Bartolomeus adalah anak damai. Dia punya arti, DP arti. Bartolomeus anak damai artinya. Tahu namanya anak damai? Suka mendamaikan orang, contohnya ya. Dia baku marah, dia kasih ketemu, dia kasih baku baik. Begitu tuh artinya anak damai. Nah, pekerjaan Bartolomeus juga anak-anak tahu, dia memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil dengan di daerah Irak, Partia, Likonia. Di sana dia memberitakan Injil juga di Ethiopia, banyak dia di Armenia. Ya, tempat Bartolomeus memberitakan Injil banyak, ada 5. Nah, jadi dia terus ikut Tuhan Yesus setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita masuk lagi kepada murid Tuhan Yesus yang ke berapa? 13. Tahu ini? Siapa namanya? Siapa? Kita sebut semua siapa namanya? Yudas Iskariot. Dia apa dia? Kalau anak-anak sudah pernah dengar cerita toh, apa dia? Iya, aduh banyak sekali sudah tahu. Dia pengkhianat Tuhan. Bagus. Ya. Dia inilah yang mengkhianat Tuhan Yesus sehingga dia mau jual Tuhan Yesus, ya. Dan apa setelah dia jual Tuhan Yesus? Akhirnya bukan dia yang menyesal, Petrus yang menyangkal 3 kali toh. Kong dia menyesal toh, akhirnya dia minta disalibkan terbalik. Kalau Yudas Iskariot ini dia menyangkal, dia pengkhianat, dia jual Tuhan Yesus. Ya, ini Yudas ini pekerjaannya. Dia bersama-sama menjadi murid Tuhan Yesus. Dia juga pekerjaannya waktu itu juga pemungut cukai. Ya, dia pemungut cukai. Terus dia ketemu Tuhan Yesus, dia mengikut Tuhan Yesus menjadi muridnya. Tetapi akhirnya dia apa? Apa Yudas ini akhirnya? Waktu menjadi murid Tuhan Yesus, dia tadi dan apa dibilang? Dia menjual atau mengkhianat Tuhan Yesus, ya. Nah, berikut kita dapat terakhir sekali murid Tuhan Yesus yang ke-13 pengganti Yudas. Yudas akhirnya apa dia waktu itu? Dia mati, dia bunuh diri, dan ada penggantinya. Siapa penggantinya? Matias, ya. Matias ini pengganti dari Yudas Iskariot. Cuma ini tidak ada dia punya gambar ya. Karena ibu dapat cuma 12. Karena ibu lihat di Alkitab yang menggantikan Yudas Iskariot yaitu Matias. Dialah yang setelah Yudas Iskariot meninggal, mati, tinggal berapa murid Tuhan Yesus? Tinggal berapa? 11. Akhirnya dipilih lagi 1 toh supaya genap 12. Siapa namanya tadi? Matias, ya.
Jadi murid Tuhan Yesus kembali menjadi berapa? 12 ya. Tetap 12. Nah, anak-anak sekolah minggu yang Tuhan kasihi, di sini kita semua ya, anak-anak, ibu guru semua diajarkan ya oleh Tuhan Yesus. Dimana Tuhan Yesus ajarkan kita semuanya ya sebagai murid-muridnya, dimana Tuhan Yesus sudah mati terus dia bangkit naik ke surga dan Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya. Nah, murid-muridnya inilah yang Tuhan Yesus berikan mereka untuk melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus ya. Jadi mereka Tuhan Yesus sudah tinggalkan, Tuhan Yesus memberi mereka supaya mereka melakukan pelayanan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan ke-12 murid ini. Mereka sudah melihat Tuhan Yesus punya cara melayani, memberitakan Injil, dan banyak mereka melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, dan itulah yang Tuhan Yesus berikan kepada ke-12 murid-muridnya untuk melakukan pelayanan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kita ini semuanya diajarkan untuk berani ya, untuk kita berani memberitakan firman Tuhan kepada orang lain ya, untuk kita bersaksi menjadi murid Tuhan Yesus kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi kita semuanya ini Tuhan Yesus berikan untuk berani bersaksi memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Inilah tugas kita sebagai anak-anak sekolah minggu ya, sebagai kita guru-guru pelayan juga teristimewa anak-anak sekolah minggu ini sebagai generasi penerus nanti ya. Karena kita guru-guru sekolah minggu nanti mungkin sudah lebih tua, jadi anak-anak ini ya rajin kita baca Alkitab dan rajin kita ikut ibadah. Karena lewat kita ikut ibadah, mendengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, kita boleh dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dan bersaksi di tengah-tengah kehidupan kita semua. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan ya kepada kita. Kita semua ini juga murid-murid Tuhan Yesus, bukan cuma 12 murid ini, kita semua juga anak-anak ya. Inilah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, agar kita semua menjadi murid-murid Tuhan Yesus untuk berani bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan nanti mau menyanyi lagu itu ya, 12 murid Tuhan Yesus. Kita persilakan pemimpin puji-pujian. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Coba sekarang Kak Bella mau tanya. Tadi Ibu Nanda ceritanya tentang apa? Tentang apa? Kurang kuat. Berapa jumlah muridnya Tuhan Yesus? Oke, coba Kak Bella mau tes dulu tanya. Siapa murid Tuhan Yesus yang disalib dengan cara terbalik? Siapa? Simon Petrus. Nah, kemudian murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus, yang menjual Tuhan Yesus. Siapa yang menjual Tuhan Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus? Yudas. Yudas siapa? Iskariot. Yudas Iskariot. Nah, sekarang kita mau menyanyi lagu 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus,
Maya. Ayat hafalan minggu lalu terdapat di Roma pasal 8 ayat 14. Saya Gerald. Nah, adik-adik yang ada di rumah, nah ini dia Gerald mau menghafal ayat hafalan yang minggu lalu. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Oke, tepuk tangan dulu Gerald. Nah, nanti yang hafal berikutnya sebentar. Nah, sekarang adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di sini, kita akan memberikan persembahan syukur. Semua siapkan persembahannya. Semua siapkan persembahannya. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semua sudah memberikan persembahan syukur. Nah, sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Yani. Semuanya sudah berdoa yang baik ya. Ya, semua tenang, tenangkan hatinya. Kita akan berbicara dengan Tuhan Yesus. Baik adik-adik yang ada di tempat ini maupun adik-adik yang ada di rumah, semua siap berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kasih Tuhan dalam hidup kami, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga pada hari Minggu ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang baik Tuhan berikan bagi kami semua, sehingga kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Nante. Biarlah firman-Mu itu Tuhan yang telah kami dengarkan bersama tinggal di hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati Ibu Nante yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati dalam tugas pekerjaan, pelayanannya, dalam keluarganya. Biarlah kasih Tuhan, sukacita, damai sejahtera selalu bersama-sama dengan Ibu Nante beserta keluarganya. Tuhan Yesus yang baik, berkati anak-anak-Mu yang sudah terus setia beribadah, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Tuhan berkati mereka dalam masa pertumbuhan, berikan sehat kuat bagi mereka dalam menjalani kehidupan mereka saat ini Tuhan, yang selalu mereka bermain, belajar di rumah. Tuhan Yesus jaga dan pelihara mereka dimanapun mereka bermain, mereka pergi. Biarlah Tuhan jaga dan lindungi, berikan kesehatan yang terbaik sehingga anak-anak-Mu Tuhan boleh dilindungi dan dijauhkan dari segala macam penyakit maupun virus yang ada. Tuhan Yesus yang baik, berkati anak-anak sekolah minggu,
Persekutuan Anak Jemaat Immanuel Palu yang saat ini mereka masih dalam proses belajar mengajar di rumah. Tuhan berikan mereka kepintaran, kecerdasan, kemampuan, hikmat dari sorga, sehingga anak-anakmu ini Tuhan boleh berhasil dalam pendidikan mereka. Suatu saat menurut kasih Tuhan mereka boleh kembali bersekolah lagi. Tuhan berkati mama dan papa mereka di rumah dalam pekerjaan mereka masing-masing untuk menghidupi, menyekolahkan anak-anak kekasih mereka. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka, apapun yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam ibadah saat ini kami telah memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati persembahan kami supaya dapat digunakan untuk pelayanan-Mu di Persekutuan Anak Jemaat Immanuel Palu. Tuhan Yesus yang baik, sepanjang minggu ini kami akan jalani. Kami mohon penyertaan perlindungan-Mu bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa buat kakak-kakak pelayan anak Persekutuan Anak Jemaat Immanuel Palu yang terus setia melayani, menyampaikan firman-Mu kepada kami semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan mereka, berkati keluarga, pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Kami teringat teman-teman kami, anak-anak fakir miskin dan anak terlantar yang saat ini tidak menerima kasih sayang maupun kehidupan seperti kami. Biarlah Tuhan Yesus menyertai mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami dalam perjalanan supaya kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni kenakalan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, diucapkan terima kasih untuk Kakak Yani yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat tadi. Nah, Kakak Ella mau ingatkan untuk ayat hafalan minggu ini. Jadi ayat hafalannya itu menghafal 12 murid Yesus. 12 murid Yesus terdapat dalam Matius 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Matius 10 Matius 10 ayat 2 sampai 4. Nama-nama murid Tuhan Yesus. Jadi minggu depan lagi nanti Kakak Ella tanya siapa yang sudah hafal murid Tuhan Yesus. Kalau agak susah bisa dinyanyikan lagunya yang tadi. Oke? Nah, adik-adik yang ada di rumah juga siapa tahu mau ikut hafal, boleh silakan menghafal nama-nama murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di sini, sebelum kita menutup ibadah pada saat ini, kita nyanyikan bersama pujian Aku Diberkati.